semuanya, welcome back to the original Ichis channel. Aku udah lama banget kayaknya ya nggak terjun lagi di dunia YouTube lah ya. Kayak dicariin aja, pokoknya hampir 2 bulan, iya nggak sih? Sebenarnya bukan nggak kepikiran teman-teman, cuma nyari timing dan kayak mood yang pas untuk bikin video itu bener-bener susah. Jadi aku sangat mengapresiasi teman-teman aku yang istiqomah bikin video YouTube kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali lah ya minimal gitu bisa istiqomah. Karena itu ternyata bukan hal yang mudah. Kayak aku tuh harus ngumpulin, bukan aku doang ya kayaknya, harus kita tuh yang bikin konten nih harus ngumpulin kayak mood yang pas. Karena bikin konten itu kan bukan sekedar take video terus lu upload, no, kita harus kayak edit video sendiri kalau lo nggak punya tim edit video gitu kan. Terus juga harus mikirin apa yang mau dibahas, validasi data dan lain sebagainya biar yang kamu sampaikan itu nggak salah-salahan. Terus juga kayak belum lagi kalau ada yang salah kita harus retake video, terus mikirin background dan lain sebagainya. Jadi di minggu ini, oke kita langsung aja ya ke tujuannya. Aku mau ngebahas seputar, bukan ngebahas sih ya, kita sharing-sharing aja deh biar ringan. Gimana caranya biar kamu nggak salah masuk jurusan. Dan gimana sih Kak kalau misalkan kita yang udah semester 1 atau semester tengah atau semester akhir yang masih merasa salah pilih jurusan. Oke, aku akan bahas semuanya secara tuntas di video ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe, komen, like dulu ya, oke, biar kita bisa terus saling support satu sama lain. Terima kasih. Yaps, ini tuh based on my true story. Pokoknya ini berdasarkan pengalaman aku dan juga riset-riset aku yang telah aku lakukan di sosial media gitu ya. Aku kayak searching sendiri, oh ternyata ya memang benar apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, dan apa yang telah aku lakukan selama ini gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nonton video pertama aku yang akhirnya aku masuk UPI, aku kan sedikit membahas ya kayaknya kenapa sih aku mau masuk jurusan pendidikan matematika. Oke, ternyata pernyataan karena aku nilainya tinggi di bidang matematika saat SMA, kayak nilai aku tuh 90 semua di rapot, dan bukan hanya matematika aja, karena selama kelas 10 sampai dengan kelas 12 aku itu selalu ranking 3 besar. Kayak nggak pernah masuk 5 besar tuh, kalau nggak salah nggak pernah, cuman masuk 3 besar aja. Nah, tapi memang yang membantu aku itu adalah nilai matematika aku yang selalu 90. Aku dapat 85 itu di di kelas 11 semester 2 atau semester 1. Dan aku juga beberapa kali ikut olimpiade matematika. Itu tingkat madrasah ataupun tingkat nasional yang masih seleksi kota Bandungnya gitulah. Nah, aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa menyimpulkan bahwa aku salah pilih jurusan pendidikan matematika gitu ya. Tapi ini bukan suatu hal yang buruk ya teman-teman. Aku sharing di sini biar teman-teman tahu apa aja kesalahan yang teman-teman jangan lakukan saat nanti teman-teman memilih jurusan. Fakta yang pertama, sebenarnya aku itu pengen masuk IPS waktu pas kenaikan kelas 10 ke kelas 11 gitu. Tapi ada satu guru aku yang karena kelas 10 aku itu udah masuk bukan masuk sih, udah ikut olimpiade tingkat madrasah dan alhamdulillah masuk 10 besar. Itu kayaknya jadi suatu kebanggaan selain untuk diri aku sendiri, orang tua, dan ternyata guru aku juga bangga gitu. Wah, udah masih kelas 10 tapi udah berhasil tembus 10 besar gitu ya, walaupun ya, tingkat madrasah. Akhirnya guru aku di situ kayak berpesan bahwa kamu masuk IPA aja nanti kelas 11-nya, karena kalau misalkan kamu nanti masuk IPS kamu nggak bisa nerusin olimpiade matematika, sayang banget kan katanya gitu. Dan ya dia kayaknya juga, ya beliau juga bingung gitu kalau misalkan aku masuk IPS terus siapa lagi yang harus ikut olimpiade matematika. Padahal menurut aku banyak kok orang-orang yang lebih pintar dari aku dan mungkin belum kelihatan aja gitu waktu kelas 10. Tapi ternyata orang tua aku juga mendukung aku masuk IPA, karena katanya kalau misalkan masuk IPA pilihan kita itu saat mau pilih jurusan di perkuliahan akan semakin luas gitu. Karena kalau misalkan kita SMA-nya udah masuk IPS ya otomatis kita bisanya masuk IPS aja kan nanti pas kuliah gitu loh. Akhirnya ya udah aku masuk IPA. Dan saat aku masuk IPA itu juga ya bener gitu, aku ikut olimpiade lain-lainnya lah ya selama kelas 11 kelas 12 itu. Nah, nggak ada masalah sih selama aku belajar di kelas 11 maupun kelas 12, aku juga tetap ranking 3 besar. Tapi masalahnya itu berawal dari saat aku memilih jurusan di kuliah. Ini yang belum aku ceritakan di video pertama aku yang akhirnya aku masuk UPI. Kalau di video pertama aku bilang bahwa kenapa aku memilih jurusan pendidikan matematika adalah karena matematika aku itu selalu dapat nilai tinggi gitu ya. Ternyata
Itu tuh salah teman-teman. Kita nggak bisa, oh gue pengen masuk jurusan olahraga nih misalkan karena nilai olahraga gue yang paling tinggi di rapot. No, itu salah besar ternyata. Oh, aku mau masuk fisika karena nilai di rapot aku itu yang paling besar adalah fisika. No, ya sebenarnya walaupun itu bisa jadi salah satu pertimbangan, tapi ketika kamu mempertimbangkan itu aja sangat-sangat salah dan sangat-sangat nggak cukup. Aku menyarankan kalian juga berpegang sama ini. Ini tuh kayak laporan hasil pemeriksaan psikologis. Biasanya di tiap sekolah itu dilaksanain kok kayak gini. Jadi ketika kalian mau lulus kelas 12, kalau di sekolah aku sih ada yang namanya laporan hasil pemeriksaan psikologis. Jadi kita tes psikotes gitu, nanti hasilnya bisa kita lihat dan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan kita dalam memilih jurusan. Nah, aku bakal bacain beberapa hasil yang tercantum di sini. Kebetulan yang menyelenggarakan tes psikologinya juga itu adalah UPI, kampus aku yang sekarang. Ini banyak banget, cuman aku bakal kayak sebutin aja beberapa yang harusnya dijadikan pertimbangan aku dalam memilih jurusan. Ya, aku bakal bacain aspek-aspek bakat yang dinilai dari hasil pemeriksaan psikologis aku. Di sini ada kemampuan hitung praktis sedang, terus kemampuan hitung teoritis tinggi. Jadi kemampuan hitung teoritis itu kayak aljabar gitu loh, setahu aku ya. Nanti kalau misalkan salah bisa cimiweo atau correct me if I'm wrong gitu kan. Kemampuan analisis dan sintesis itu rendah. Terus kemampuan 3 dimensinya sedang. Oke, di sini udah bisa kita simpulkan ya bahwa aku itu kemampuan hitungnya sebenarnya tinggi, tapi teoritis. Tapi kalau misalkan dalam hal analisis, sintesis itu rendah. Sedangkan di jurusan pendidikan matematika atau di jurusan matematika, kita harus punya yang paling penting itu analisisnya harus tinggi, teoritis itu yang nomor 2. Karena kalau yang aku alami ya di jurusan pendidikan matematika itu atau di jurusan yang hitung-menghitung, apalagi jenjangnya adalah jenjang kuliah, teoritis itu udah nggak penting, wah itu tuh dasar banget. Justru kemampuan analisisnya yang harus tinggi dan harus kita kayak highlight, stabilo, dijadikan pertimbangan yang paling besar. Nah, itu dari aspek bakat. Aspek minat, di mekanikalnya aku rendah sekali teman-teman. Terus di komputasionalnya itu rendah, di saintifiknya juga aku rendah. Terus di bagian persuasifnya tapi aku tinggi. Artistiknya aku tinggi sekali. Di musikalnya aku tinggi, padahal nggak bisa main alat musik sama sekali, cuma punya gitar tapi nggak pernah dimainin. Social service-nya tinggi, clericalnya itu rendah sekali. Nah, mungkin teman-teman di sini aku nggak bisa jelasin secara detail, tapi teman-teman bisa searching. Kalau nggak salah, aku dulu pernah searching di internet cara mengartikan maksud-maksud dari hasil tes psikolog yang psikolog tulis gitu ya. Nanti muncul kok kayak penjelasan apa sih maksudnya kemampuan realitas itu, apa sih maksudnya minat di bagian outdoor, apa sih minat di bagian komputasional itu, atau misalkan di sini kan ada bakat, kepribadian, minat gitu ya yang dinilai. Jadi ada 3 aspek yang dinilai. Nah, terus misalkan di bagian kepribadian apa sih yang dimaksud difference atau order atau exhibition, itu ada keterangannya di internet. Jadi kalau misalkan mau lebih lengkap, teman-teman bisa searching di internet. Oke. Nanti kalau misalkan aku nemu linknya, maybe aku tulis di sini or di description box. Nah, terus untuk pengembangan, nah di sini ada sedikit keterangannya. Yang bersangkutan menunjukkan minat yang tinggi terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan bidang luar ruangan. Jadi kayak aku senang kalau misalkan aku kerja di outdoor, terus seni, tulis-menulis, musik, dan layanan sosial. Pencapaian prestasi akademik yang optimal memerlukan dukungan dan bimbingan pada pengembangan kemampuan daya ingat, keterampilan berpikir analisis, motivasi berprestasi, terus juga apa ini? Kepekaan sosial, kecenderungan melakukan perubahan, dan pengelolaan emosi. Ya, ini sebenarnya banyak banget sih, cuma aku bacain sebagian aja. Nah, jadi di sini itu waktu itu kenapa sih aku sampai nekat milih jurusan pendidikan matematika? Karena aku mikir gini, oh, aku itu menunjukkan minat yang tinggi terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan layanan sosial. Itu aja sih yang aku lihat. Sedangkan guru juga kan itu berhubungan dengan layanan sosial gitu. Terus, oh nilai matematika aku kan juga tinggi, berarti bisa dong aku melakukan layanan sosial sebagai guru di bidang matematika. Nah, padahal relasinya tuh nggak gitu teman-teman. Jadi, oke, layanan sosialnya tinggi gitu. Tapi kita harus perhatikan juga di sini. Oke, nilai matematika aku tinggi, cuma ternyata tes psikologi, dan ini udah 2 kali ya teman-teman, walaupun aku cuman bawa 1 bukti tes psikologis aku, ini sebenarnya udah 2 kali dan hasilnya sama, yaitu kemampuan analisis aku itu sangat rendah, nggak sangat rendah sih, rendah gitu ya. Nah, aku itu nggak terlalu memperhatikan itu, dan aku juga sebenarnya nggak tahu ya dulu bahwa
kalau kita memilih jurusan pendidikan matematika atau yang hitung-hitungan, analisis itu yang pertama gitu loh, yang harus kamu perhatikan. Nah, itu dia pentingnya ketika teman-teman mau memilih jurusan, coba kayak konsultasi dulu sama kakak tingkat, baik itu kakak tingkat di sekolah kamu ataupun kakak tingkat yang baru kamu kenal yang masuk jurusan yang kamu impikan gitu. Tanya di sana itu kayak gimana sih gitu ya, culture-nya gitu, budayanya, terus juga cara belajarnya, apa aja yang dipelajari, dan kemampuan apa sih yang harus kita punya gitu loh sebelum memutuskan untuk masuk jurusan tersebut. Nah, aku nggak melakukan itu, aku tuh cuma riset melalui ini dan kayak cuma sebagian doang yang aku lihat. Terus aku emang sebenarnya melihat sih di internet kayak di pendidikan matematika itu belajar apa aja. Cuma ketika aku tahu nih, oh ada mata kuliah ini, ada mata kuliah B, C, D, dan sebagainya. Terus aku nggak lihat gitu, oh mata kuliah teori ring itu kayak gini, oh mata kuliah teori grup itu kayak gini, nggak sama sekali. Jadi aku tuh nggak tahu ternyata mata kuliah yang udah aku baca itu ternyata memerlukan analisis yang tinggi. Kalau disimpulkan, kesalahan pertama apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang salah pilih jurusan itu adalah tidak mengetahui sebenarnya jurusan itu tuh apa dan relasinya dengan minat dan bakat kamu tuh apa, ada nggak gitu. Biasanya antara memang nggak bisa menafsirkan, yang kedua dia nggak cari tahu relasinya apa, yang ketiga salah menafsirkan gitu teman-teman. Yang kedua karena biasanya gengsi. Ada kan yang yang penting gue masuk PIP gitu, oh yang penting gue masuk PIP, jurusan mau belakangan. No, jurusan itu yang pertama, kampus yang kedua. Ya nggak sih? Bungkusnya lucu, bungkusnya bagus, tapi permennya nggak enak. Lo, itu bukan selera lo, percuma kan? Ya nggak sih? Nah, kita di sini juga harus belajar bahwa gengsi itu nggak penting, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ternyata setelah masuk situ nggak bisa mempertahankan apa yang teman-teman mau gitu. Oh, di pikiran teman-teman gue mau masuk kedokteran misal, karena kayaknya bakal keren aja gitu. Gue kan di SMA udah kayak kimianya udah 100 terus, fisika udah 100, matematika apalagi. Nggak kece dong kalau tiba-tiba gue masuk seni misalkan. Nah, itu biasanya sering banget muncul di pikiran teman-teman gitu ya, di pikiran orang-orang. Pokoknya gue tuh harus mempertahankan gengsi gue. Tuh kan, gue nilai tinggi, ya gue pantas masuk kedokteran, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Yang ketiga, dipaksa orang tua. Nah, ini sebenarnya orang tua aku nggak maksa, cuma aku ini kan kita lagi ngomongin alasan atau penyebab apa aja yang membuat biasanya orang-orang itu salah masuk jurusan. Yang ketiga itu biasanya karena dipaksa atau kurang diskusi sama orang tua. Emang orang tua itu kan biasanya, oh kamu tuh bagusnya masuk ini aja deh karena prospeknya bagus gitu ya, tanpa tahu misalkan minat dan bakat anak itu apa. Atau deh kamu bagusnya masuk sini aja karena mama papa dulu masuk sini, ya nggak, biasanya kayak gitu. Nah, ini pentingnya diskusi sama orang tua, walaupun memang sebenarnya orang tua yang akan membiayai kamu saat kuliah. Tapi penting juga kan ketika kamu merasa jurusan yang orang tua kamu mau itu nggak sesuai sama minat dan bakat kamu, ya buat apa? Takutnya uang yang dikeluarkan oleh orang tua akan jadi sia-sia karena kamu menjalani 4 tahun masa kuliah kamu itu dengan ya mungkin nilai yang kurang bagus, atau kamu tidak bisa memaksimalkan potensi kamu di sana gitu. Yang tahu cara berdiskusi yang tepat dengan orang tua itu sebenarnya cuma kamu sendiri, karena kan tiap keluarga itu budayanya beda-beda, terus cara berkomunikasinya juga beda-beda. Emang butuh kesabaran, butuh strategi yang pas, juga alasan yang mendukung, yang logis, dan juga kamu harus udah punya planning. Kalau aku masuk jurusan ini, aku rencananya pengen bla 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 bla. Jadi ketika orang tua tahu kamu udah punya planning, udah punya tujuan yang jelas, kamu masuk jurusan ini, orang tua juga insya Allah bakal yakin gitu. Yang keempat, ya nggak sih, ini alasan yang keempat atau kelima, pokoknya alasan yang kesekian, itu biasanya orang-orang melihat dari passing grade. Passing grade ini kecil nih, peluang gue masuk sini pasti gede. Ya, memang itu bisa dijadikan pertimbangan, tapi nggak serta-merta passing grade ini kecil banget nih, gue pasti masuk. Padahal passion, minat bakat kamu tuh bukan di situ. Ya sama aja. Oke, kamu gampang masuknya lewat jalur manapun, kamu bisa masuk ke jurusan yang passing grade-nya kecil. Tapi apakah kamu enjoy nanti menjalaninya di sana? Kayak mungkin orang-orang yang melihat dari passing grade atau yang terburu-buru menentukan mau masuk jurusan mana itu karena dia takut tahun ini nggak kuliah. Ya nggak sih? Kayak aduh, gue nanti tuh bentar lagi lebaran, masa ditanya kuliah di mana terus gue jawab masih nganggur. Ya memang ini berat gitu ya, tapi menurut aku dan menurut banyak orang yang telah mengalami juga, mending gap year
Mending lo mengorbankan 1 tahun daripada lo mengorbankan 4 tahun yang berharga. Tapi bukan berarti lo, ya udahlah, gue belum siap kuliah, gue belum tahu masuk jurusan yang mana, udah tahun depan aja. Ini tuh prinsip mending lo mengorbankan 1 tahun daripada lo mengorbankan 4 tahun ke depan itu berlaku ketika lo udah berusaha, tapi lo nggak dapet jawaban yang pas, dan ya lo udah kehabisan cara lagi gitu ya, mau kayak gimana. Jangan lo belum berusaha, terus kamu bilang ya udahlah tahun depan aja. Beda ya. Gitu. Nah, kita simpulkan dulu ya sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi gimana dong biar aku nggak salah pilih jurusan? Yang pertama, jangan kamu pilih jurusan itu karena passing grade, gitu ya. Cari aman. Passing grade itu sesuatu yang eksternal. Lihat dulu apa yang ada di dalam diri kamu, yaitu minat dan bakat. Percuma passing grade kecil kalau itu bukan sesuai minat dan bakat kamu. Yang kedua, tidak mempertimbangkan dengan benar hasil tes psikologis kamu. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah dapet nih, sebenarnya kamu udah punya tes psikolognya itu kayak gimana, tapi kamu nggak ngerti, kamu bisa konsultasikan ini ke profesional, ke psikolog, ke ke guru kamu, ke guru BK kamu, ataupun kamu ya pilihan terakhir lihat di internet sih ya. Terus kamu juga kalau misalkan di sekolah kamu tidak mengadakan ini, kamu bisa pergi sendiri ke profesional gitu. Kamu bilang aja pengen tes biar aku nggak salah masuk jurusan gitu ya. Maybe ya psikolognya juga udah tahu bakal kasih soal atau tes yang seperti apa buat kamu gitu ya, supaya kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau misalkan kamu nggak ada biaya nih untuk pergi ke psikolog, cara yang paling terakhir yang sebenarnya memang mungkin kurang direkomendasikan ya oleh psikolog-psikolog, yaitu tes psikologi secara online. Nah, biasanya aku itu dan banyak ya yang udah tes MBTI. Nah, itu bisa juga sih untuk pertimbangan kalian, walaupun katanya itu kurang akurat, tapi saat aku melihat tes aku di MBTI itu, ya itu aku banget gitu loh, dan bisa dijadikan pertimbangan untuk masuk kuliah sebenarnya gitu. Nah, terus yang terakhir adalah tinggalkan gengsi. Udah, itu aja. Sangat simpel kan? Ya kan? Gimana kalau misalkan aku tuh udah terlanjur salah pilih jurusan? Gimana? Oke, kalem. Tenang gitu ya teman-teman. Gimana kalau misalkan udah terlanjur salah pilih jurusan? Kamu nggak sendiri, ada aku di sini. Awalnya saat aku masuk jurusan pendidikan matematika, wow, itu sangat amat berat. Awalnya enjoy, karena kan di semester 1 itu kita belajar yang umum-umum dulu ya, kayak psikologi pendidikan, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, terus ya olahraga gitu. Pelajaran atau mata kuliah kematematikaan itu cuma satu, yaitu matematika dasar. Dan di semester 2 itu cuma ada kalkulus 1 dan teori bilangan kalau nggak salah, ingat ya. Dan geometri kalau nggak salah. Pokoknya cuma dikit banget, nggak semua mata kuliah langsung brok matematika semuanya, enggak. Awalnya aku enjoy, tapi pas di semester 2, di semester 3 itu udah mulai kerasa kayak, apa ya, kayaknya aku tuh udah belajar, terus aku juga udah sering mengulang materi gitu, kok hasilnya kayak gini. Aku udah mulai ganjel gitu ya. Mungkin masih masa adaptasi gitu kan. Dan ya aku juga nggak kepikiran untuk pindah jurusan sih saat itu, karena kayak aduh ini kayaknya masa adaptasi gitu. Mungkin cara belajar akunya aja yang salah gitu, karena kan sayang juga aku itu masuknya lewat jalur mandiri dan itu sangat mahal kawan-kawan gitu kan. Kalau aku pindah kayak sayang banget gitu kan, kayak aduh mending kalau misalkan bisa cashback gitu kan, bisa beli skincare yang banyak. Nih masalahnya nggak bisa cashback, katanya uang pangkal itu udah dibayar semua gitu loh. Ya udah, jadi aku berusaha, oke, ini mungkin ujian aja gitu loh, ujian gitu kan. Jadi ya udah aku jalanin. Tapi ternyata makin atas, buset gitu kan, makin kerasa kayak tekanannya semakin dari mana-mana, dari mata kuliah A, B, C, D, teman-teman, tuntutan IP gitu kan, nilai yang harus bagus dan lain sebagainya. Dan di situ aku bisa menyimpulkan ini bukan gue yang masih adaptasi, tapi memang fix gue salah pilih jurusan. Karena aku juga searching, lagi-lagi aku searching di internet gitu kan, tanda-tanda bahwa kamu salah pilih jurusan, dan ternyata ya itu aku banget gitu loh. Kalian bisa searching sendiri ya tanda-tanda kalau kamu salah pilih jurusan itu apa. Solusi yang pertama, kalau misalkan kamu salah pilih jurusan, sebenarnya kalau misalkan orang tua, kamu udah berdiskusi lah dengan orang tua dan kamu masih di semester muda
nih ya, kamu bisa loh pindah jurusan baby sebelum itu terlambat. Dan ya daripada kamu kenapa-napa kan pikirannya gitu, maksudnya kamu jadi stres ke depannya, kamu jadi kayak aduh tertekan, nggak bahagia, dan nggak bisa memaksimalkan potensi kamu di jurusan tersebut, better you go, kamu pindah jurusan sebelum terlambat. Itu kalau misalkan udah sesuai dengan persetujuan orang tua dan ya kamu rasa itu yang terbaik, pindah jurusan. Mau itu kamu pindah ke jurusan lain tapi tetap di kampus yang sama, atau di jurusan lain dan kampus yang berbeda, it's up to you. Yang kedua, perbanyak bersyukur. Ini dari pengalaman aku yang tidak bisa pindah jurusannya karena alasan yang tadi. Aku perbanyak bersyukur. Kayak masih banyak loh orang yang nggak bisa kuliah. Temen aku ada yang mau masuk pendidikan matematika UPI, tapi nggak lolos. Masih banyak orang-orang yang mungkin menginginkan kursi yang aku tempati sekarang, tapi nggak bisa. Terus juga di pendidikan matematika nih ya, walaupun aku sadar aku nggak bisa dapat IP yang tertinggi di kelas, no, tapi aku dikelilingi oleh orang-orang yang akademis, yang gila belajar, maybe bisa aku bilang. Dan ya itu jadi penyemangat aku juga sebenarnya, walaupun ya ternyata tidak berdampak besar pada perkembangan nilai aku gitu ya, tapi setidaknya aku dikelilingi oleh orang-orang yang positif secara akademis gitu. Dan ya itu bagus, karena banyak loh orang-orang yang udah masuk jurusan apa misalnya selain jurusan yang aku pilih, tapi ternyata lingkungannya barbar, atau temen-temennya males, atau temen-temennya nongkrong terus, kerjaannya kapan belajarnya ini kan, atau enggak dosennya sering yang kurang gitu ya dalam menyampaikan pematerian, karena mungkin dianggap ini jurusan yang gampang atau gimana gitu kan, jadinya menyepelekan, dan ya akhirnya berdampak juga dengan kemajuan belajar gitu. Dan ya selama aku di pendidikan matematika, alhamdulillah dosennya itu menyampaikan materi dengan baik, maksudnya nggak pernah yang kayak ya udah baca buku aja sendiri gitu kan, nggak pernah kayak gitu. Temen-temennya juga ketika ada yang nggak ngerti mau saling support satu sama lain. Kita bisa belajar bareng gitu. Menjelang UAS juga biasanya ada kayak kelompok belajar. Terus juga harus diacungi jempol bahwa jurusan aku itu adalah selain jago di bidang akademik, juga jago di bidang keagamaan, ngerti nggak sih, kayak religius. Jadi banyak ya kalau misalkan di perkuliahan itu orang-orang yang bebas nongkrong yuk sober atau kemana. Di jurusan aku itu nggak ada sama sekali, dan aku bersyukur gitu, karena aku sadar aku orangnya kan gampang terpengaruh ya, maksudnya bukan gampang terpengaruh sih, gampang beradaptasi. Kebayang nggak sih kalau gue masuk ke jurusan yang pulang-pulang nongkrong, atau nggak pulang-pulang ya kemana gitu ya, ke tongkrongan yang aneh gitu kan, siapa yang tahu gitu kan. Tapi ternyata di sini teman-temannya sangat positif secara akademik dan secara iman gitu kalau menurut aku. Jadi wah, ini dia positifnya. Dan yang ketiga adalah pola pikir. Oke, aku nggak bisa dapat nilai yang tinggi seperti teman-teman yang lain, tapi di sini aku mendapatkan pola pikir. Di sini aku dilatih pola pikir, karena di matematika itu kan dituntut sekali ketelitian, terus juga analisis lagi gitu kan, lagi analisis gitu kan. Jadi aku dituntut untuk detail mungkin ya, kayak kurang dikit tuh bisa salah cuy, nggak kayak jurusan lain yang misalkan sosum gitu kan, kalau misalkan kurang lengkap sedikit tapi intinya sama, ya lu bisa bener. Tapi kalau di matematika bener jawabannya tapi ada cara yang kurang tuh bisa disalahin atau nilainya kurang gitu kan. Nah dari situ aku belajar menjadi mempunyai sifat yang detail, teliti, terus juga kayak mungkin bisa dibilang perfeksionis. Aku perfeksionis kayaknya karena aku di jurusan pendidikan matematika yang menuntut setiap mahasiswanya punya sifat itu gitu. Yang selanjutnya adalah bersyukur soal bersyukur soal kalau gue nggak masuk jurusan pendidikan matematika, aku nggak akan punya, atau aku nggak akan bisa menekan diri aku sendiri untuk mengejar passion aku. Kayak gini loh, oke aku kan udah salah jurusan nih, terus gue berkembangnya lewat apa cuy? Gue nggak bisa berkembang di pendidikan matematika secara akademis. Oke, gue kejar lewat kemampuan yang lain, yaitu public speaking. Aku ikut UKM radio di UPI gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ini adalah anak-anak UPI pasti tahu itu UKM apa. Dan itu sangat amat membantu aku. Jadi di situ aku bisa merasa bersyukur kalau misalkan nih aku seandainya aja masuk jurusan lain yang mungkin sesuai minat dan bakat aku udah merasa cukup, gue udah merasa puas, udah nggak usah ikut UKM apa-apa lagi, karena di sini minat dan bakat aku berkembang. Iya kan? Jadi kayak ngapain
nggak usah, nanti malah sibuk. Ini gue nilainya udah bagus, nanti kalau ikut UKM malah nggak kepegang. Bakal ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya ketika aku masuk jurusan pendidikan matematika dan aku merasa aduh stres banget gitu ya, aku cari cara gimana sih biar aku tuh nggak stres, yaitu dengan ikut UKM yang sesuai passion aku. Dan alhamdulillah karena aku mengejar juga passion aku yang berkaitan dengan public speaking, di kuliah juga aku udah bisa jadi MC andalan di jurusan dan juga freelance Master of Ceremony. Jadi bukan hanya berguna untuk jurusan aku, tapi untuk jurusan orang lain juga yang membutuhkan MC, dan itu juga menambah penghasilan aku, teman-teman. Terus juga karena aku sering MC, jadi aku punya banyak relasi di beberapa jurusan atau di beberapa kampus yang lain. Akhirnya juga aku bisa jadi freelance model, karena waktu itu ada salah satu teman aku yang aku kenal saat aku nge-MC Mokaku, terus dia tiba-tiba nawarin aku untuk jadi freelance model, ikut komunitas model, karena katanya saat aku nge-MC dan aku pakai high heels, itu katanya kelihatan bagus, cocok jadi model. Gak disangka-sangka kan teman-teman, kayak rezeki Allah itu luas banget dari mana aja. Jadi jangan melihat satu sisi gelap, karena masih banyak sisi terang lainnya yang bisa kamu lihat. Gitu. Ini yang paling kerasa sampai sekarang adalah kalau aku nggak salah pilih jurusan, aku nggak akan bisa berbagi sama kalian seputar kegagalan-kegagalan aku dari awal sampai sekarang, terus tips triknya apa gitu. Karena banyak orang yang karena mungkin kebanyakan konten di YouTube atau di sosial media manapun lebih ke ngebahas gimana lo berprestasi gitu. Tapi aku merasa jarang banget konten yang ngajarin gimana biar lo tuh survive, lo tuh bisa belajar dari kegagalan, lo tuh kuat walaupun lo salah pilih jurusan gitu. Karena sebenarnya yang paling penting dari semua aspek kehidupan itu adalah ya gimana lo bisa memaknai hidup ini, ya nggak sih? Ini nyambung nggak ya? Ya karena aku tuh sering aja ya saat aku kuliah, aku tuh nyari kayak motivasi-motivasi di YouTube, kayak ada nggak sih yang senasib sama aku, tapi aku tuh belum pernah ya sampai sekarang nemuin video yang bisa nge-up aku, yang bisa ngerasa oh aku nggak sendirian gitu loh, aku tuh ada teman walaupun jauh di sana. Nah makanya aku bikin video ini supaya misalkan teman-teman ada yang mengalami hal serupa, you're not alone, kamu nggak sendirian, aku juga pernah ngalamin itu. Jadi ketika kita udah salah pilih jurusan, jangan sedih. Yang terpenting adalah gimana caranya kamu bisa survive dan kamu nggak ngerasa sendirian gitu. Jadi cara yang selanjutnya adalah tetap jaga kesehatan mental kamu. Dengan cara apa? Banyak banget caranya, yaitu adalah cari apa sih yang kamu suka. Kalau tadi kan aku suka public speaking, ya aku kejar, aku berlatih public speaking supaya aku bisa menutupi apa yang kurang selama ini gitu ya di perkuliahan aku gitu. Terus juga banyak-banyak refreshing, sering-sering cerita ke sahabat atau orang yang kamu percayai, atau diary, atau kamu mau cerita di YouTube kayak aku sekarang, it's okay. Yang penting kayak unek-unek di hati kamu itu keluar itu loh, jangan pernah mendem, okay? Itu tuh nggak bakal kerasa sekarang, tapi nanti kerasanya nanti gitu loh, ketika tumpukan-tumpukan yang udah kamu simpen tuh udah menggunung, itu baru kerasa, takutnya bakal meledak. Dan ya siapa yang tahu nanti bakal separah apa ya nggak. Jadi rajin-rajin curhat, walaupun aku juga tahu sebenarnya cari teman yang cocok di perkuliahan itu sangat amat susah gitu, karena orang-orang itu udah kelihatan gitu loh, tujuan dia kemana, mau ngapain di kuliahan gitu, udah terkotak-kotakan gitu loh, udah gimana ya, susah ngejelasinnya. Tapi ketika lo menemukan itu, jangan pernah lepas temen lo yang ngebantu lo dari awal sampai akhir gitu, kalau menurut aku sih. Banyak-banyak baca buku, itu penting banget. Kalau aku sih baca bukunya kayak buku self improvement, kayak gimana caranya kita hidup mindfulness, hidup secara sadar, ya itulah. Terus buku filosofi teras, buku yang mendukung kemampuan public speaking aku, atau buku-buku kesehatan mental lainnya gitu, supaya aku tuh tetap seburuk atau serendah apapun keadaan aku sekarang, aku tuh bisa survive. Itu aja deh gitu loh. Karena ya kita nggak bisa mencegah sesuatu yang buruk nggak terjadi pada kita, ya kan, karena itu ya dari Tuhan, dan ya emang udah waktunya aja gitu kan. Jadi yang bisa kamu lakukan ketika hal buruk terjadi pada kamu gitu ya, atau ya situasi yang kamu gak inginkan terjadi pada kamu adalah ya bertahan. Itu aja sebenarnya gitu. Jadi banyak-banyak baca buku supaya pemikiran kamu itu luas, nggak sempit. Yang selanjutnya, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan pencapaian orang lain, karena pencapaian orang lain dengan kita itu kan beda ya. Maksudnya gimana sih, kayak aku sekarang di pendidikan matematika, terus aku ngebandingin kemampuan aku dengan kemampuan si yang pinter banget, ya wajar.
sebenarnya aku ngebandingin karena dia kan teman kelas aku. Tapi jangan sampai ketika kamu ngebandingin terus kamu ngerasa diri kamu itu rendah. Ya, kamu bisa tutupi nilai kamu yang kecil misalkan atau kemampuan kamu yang kurang dengan kelebihan yang kamu punya. Fokus dengan kelebihan kamu gitu. Karena kan setiap orang ada yang ke kanan, kiri, zigzag gitu kan, horizontal, vertikal. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa samain langkah kita dengan langkah mereka. Ya kan? Tujuannya aja udah beda. Cara merealisasikannya aja udah beda. Ih, jangan dibandingin Samsudin gitu loh. Nah, terus yang terakhir adalah ketika kamu salah pilih jurusan, selain kamu juga harus menjaga mental kamu supaya tetap sehat, adalah yang kedua, maksudnya yang kesekian gitu, kamu bisa targetkan, oke, gue nggak apa-apa sekarang salah pilih jurusan, yang penting gue udah tahu minat bakat diri itu apa dan harus masuk apa, ya udah S2-nya gue mau nyebrang gitu. Niatin aja kayak gitu biar ya seenggaknya lo punya semangat lah di kuliah gitu. Oke, nggak apa-apa gue salah pilih jurusan, yang penting nanti S2 gue nggak salah. Oke, nggak apa-apa gue salah jurusan, yang penting sekarang gue udah tahu passion gue apa dan gue bisa kejar itu sekarang secara beriringan dengan kuliah yang lagi gue jalanin. Ya udah, sebenarnya cuma itu aja, sesimpel itu. Aku senang banget bisa sharing sama kalian. Semoga curhatan aku, pengalaman-pengalaman aku itu bisa membantu kalian ya, pejuang perguruan tinggi dimanapun kalian berada tahun 2021 dan 2020 selanjutnya gitu ya. Semangat terus, oke? Kalau misalkan kalian masih butuh pencerahan, kalian bisa DM aku di Instagram atau kalian bisa tonton dulu video-video aku yang lainnya karena di situ juga banyak tips and trick yang jarang banget orang tahu. Jadi tonton dulu dan jangan lupa subscribe, oke? Biar aku semakin semangat untuk mengedit. Bye bye, see you geng cantik dan semua calon mahasiswa Indonesia.